Pengacara Victor Soekarno Bachtiar yang ditetapkan sebagai terdakwa atas sangkaan markup tagihan hutang di perkara PKPU yang diajukannya atas PT Hitakara berakibat kerugian sebesar 363 miliar, berdampak jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Jatim menuntut pidana penjara selama 2 tahun. Di persidangan, agenda bacaan putusan, Victor Soekarno Bachtiar dinyatakan sang pengadil perbuatan terdakwa tidak terbukti sebuah perbuatan tindak pidana namun, perdata mengadili Victor Soekarno Bachtiar terbukti melakukan perbuatan perdata dan bukan merupakan tindak pidana. Melepaskan Victor Soekarno Bachtiar dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan serta memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabat. Usai bacaan vonis di atas, Jaksa Kejati Jatim menyatakan sikap untuk kasasi. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV menyampaikan. Sidang perkara nomor 952/2024 di Surabaya dibuka menyatakan terbuka. Terdakwa Victor Soekarno Bachtiar, apakah saudara sehat hari ini? Sehat ya. Sesuai penundaan duniawi, hari ini akan dibacakan putusannya. Perhatikan dengan baik. Putusan nomor 952 B 2024 PN Surabaya. Demi keadilan berdasarkan undang-undang nomor 1 ya. Oke, sebelumnya yang perlu saya sampaikan untuk menyingkat pembacaannya mengenai transaksi tidak perlu dibacakan ya. Terus mengenai barang bukti dan kalau itu juga tidak perlu ya. Saya dari beberapa semuanya. Pertimbangannya singkat ya. Terus juga begini ya, perlu saya informasikan juga ya bagi yang merekam ya, karena ini pembacaannya adalah tidak selengkapnya. Jadi tolong jangan direkam, nanti daripada akan menimbulkan suatu penafsiran yang berbeda. Karena suatu putusan itu adalah merupakan satu kesatuan, sehingga cara pembacaannya pun, penangkapannya pun tidak bisa dipisah-pisah. Tapi karena merupakan satu, maka ada beberapa bagian yang memang tidak dibacakannya. Terus bagi para wartawan ya, kalau mau meliput mengambil foto silakan saya beri kesempatan terlebih dahulu untuk pengambilan fotonya supaya nanti tidak mengganggu jalannya persidangan. Silakan, kalau mau mengambil foto silakan sehingga ketika perjalanan persidangan tidak mengganggu jalannya sidang. Oke. Sudah cukup ya? Saya bisa ulangi ya. Putusan nomor 952 PB 2024 PN Surabaya. Keadilan berdasarkan undang masa. Pengadilan Surabaya Mandiri perkara pidana dengan acara putusan biasa dan pertama sebagai berikut dilakukan terdakwa Victor Soekarno Bachtiar. Yang di atas selengkapnya sebagaimana dalam putusan ini tidak perlu kami bacakan. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara. Sebagaimana dalam putusan ini terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang lengkapnya sebagaimana disebut dalam putusan ini ya, tidak perlu kami bacakan juga. Pengadilan tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya mengenai pemeriksaan ini, telah penetapan dari sidang berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan setelah mendengar transaksi ahli dan terdakwa setelah memberikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut, tidak perlu kami bacakan juga ya. Masih ingat ya, tidak ya? Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim memutuskan sebagai berikut, juga tidak perlu dibacakan ya, merupakan kalimat tidak terpisahkan dari putusan ini. Menimbang bahwa dalam pembelaannya penasihat hukum terdakwa telah melampirkan bukti surat sebagai berikut, juga tidak perlu kami bacakan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa politik yang pada pokoknya penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan. Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum politik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan persidangan penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut, yaitu 1. Tidak perlu saya bacakan juga ya, 1 dan seterusnya.
Menimbang bahwa terhadap dakwaan untuk umum nasihat terdakwa tidak mengajukan perdata. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing yaitu sebagai berikut: saksi 1 Adi Samsuri Salud Hadi, Jack Hartono, Raharjo Sabto Aziz Sumanto, Diana Rusani Iko Salina Halim, Rudi Mawali, Dedi Mahadi, Barito Adi Putra, Tony Apriawan, Tina, Novian Budianto, Iva Tanuri, Dalin Ali, Linda Herman, Indra Ali Munto, dan Tiangsa. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa telah mengajukan saksi ajudan yang masing-masing yaitu Ahmad Hidayat, Fauzia Novita, M. Hadi Subhan, Yoni Agus Yono, dan Soebudin merupakan ahli. Menimbang bahwa persidangan telah pula diajukan barang bukti sebagaimana disebut dalam putusan ini juga tidak perlu bacakan. Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan telah pula diterima keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan oleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam putusan ini juga tidak perlu dibacakan namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum seperti atas sudah dapat dinyatakan dalam laporan tidak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa dakwaan umum dakwaan sebagai berikut: 1. Pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pasal 55 ayat 1 KUHP, atau kedua pasal 400 kedua KUHP yaitu pasal 55 ayat 1 KUHP, atau ketiga pasal 242 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas majelis hakim memilih dakwaan alternatif 1 sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat 2 KUHP nomor pasal 4 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Unsur barang siapa, dan kedua yaitu dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah jadi jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, dan yang ketiga yaitu unsurnya adalah sebagaimana tersebut serta tampil melakukan serta melakukan. Menimbang bahwasanya akan dipertimbangkan mengenai unsur-unsur tersebut yaitu sebagaimana tersebut di bawah ini: unsur barang siapa. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya melakukan perbuatan yang dicurigai sebagai perbuatan pidana. Menimbang bahwa unsur barang siapa juga bisa kita mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa benar di persidangan penuntut umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Victor Soekarno Bastian dengan segala identitasnya yang tertera dalam surat dakwaan umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan Tuhan persidangan. Bahwa benar pelaku tersebut dihadapkan sebagai terdakwa yang diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan umum. Bahwa selama proses persidangan terdakwa dapat mengikuti dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan. Bahwa dari pemeriksaan persidangan majelis hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Menimbang pada berdasarkan pertimbangan termasuk di atas, maka terbukti bahwa unsur barang siapa di sini adalah terdakwa Victor Soekarno Bastian. Menimbang bahwa dengan demikian pertimbangan majelis hakim unsur barang siapa telah terpenuhi. 2. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu dan dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Menimbang bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan unsur kedua tersebut yaitu sebagai berikut: menimbang bahwa unsur dengan sengaja dimaksudkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan itu merupakan pidana pribadi atau pidana secara sadar atau tidak. Menimbang berdasarkan fakta hukum yang persidangan telah dinyatakan sebagai berikut: bahwa saksi Linda Herman, saksi Tina, dan saksi Novian Budianto memberikan kuasa kepada terdakwa Victor Soekarno Bastian, saksi Indra Ali Munto, dan saksi yang sah berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani selanjutnya
maka ditandatangani. Selanjutnya terdapat selaku kuasa dari saksi Linda Herman, saksi Tina, dan saksi Novel Widianto menjalankan fungsinya sebagai kuasa hukum sesuai dengan surat kuasa yang telah ditandatangani di tersebut. Bahwa kemudian terdapat saksi Indra Murto dan saksi Diansa selaku kuasa dari saksi Linda Herman, saksi Tina, dan saksi Novel Widianto mengajukan surat permohonan tunda kewajiban bayar utang ke PKPU terhadap PT Cakara yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Bahwa surat permohonan tunda kewajiban bayar utang ke PKPU dan PT Cakara diajukan terdakwa dengan institusi dan bahwa pengajuan surat permohonan tunda kewajiban bayar utang tersebut sesuai dengan surat kuasa dari klien. Bahwa sebelum mengajukan permohonan PKPU awalnya saksi Linda Herman, saksi Tina, dan saksi Novel Widianto menerima penawaran dari PT Cakara pada tahun 2012 ketika PT Cakara menawarkan investasi pembangunan hotel di rumah, dan saksi Tina menjanjikan akan memperoleh keuntungan bagi hasil setiap tahunnya sebesar kurang lebih 10% per tahun. Selanjutnya saksi Linda Herman, saksi Tina, dan saksi Novel Widianto telah melakukan kewajiban pembayaran atas pembelian unit hotel PT Cakara tersebut dan pembayaran dilakukan langsung kepada PT Cakara. Bahwa dasar penghitungan 10% bagi hasil per tahun adalah berdasarkan janji dari PT Cakara saat memasarkan penjualan unit terjadi. Bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian induk, sedangkan perjanjian pengelolaan adalah perjanjian induk. Bahwa rumusan perhitungan yang dicantumkan oleh PT Cakara tidak pernah dibuatkan tentang salah atau tidak oleh PT Cakara pada para pihak. Bahwa saksi Linda Herman, saksi Tina, saksi Novel Widianto dalam persidangan mengatakan bahwa karena adanya keterlambatan penyelesaian jumlah orang dari pihak kantor, maka perhitungan LKI tetap akan dihitungan sejak tanggal 14 Juli 2015 serta tidak akan ada perubahan dalam tidak kurang ini. Menimbang bahwa oleh karena itu maka perhitungan 10% yang dijadikan sebagai dasar perhitungan dari hasil bahwa adalah berdasarkan perjanjian sewa minimal jam makannya. Yang pada perjanjian sewa minimal jam makan tersebut disampaikan LKI atau retail dan juga berdasarkan surat pernyataan atau permohonan PT Cakara mengenai permintaan unit untuk pembayaran 10% dapat dilakukan setiap tahun. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Linda Herman dan saksi Tina dan keterangan terdakwa di persidangan menerangkan persidangan majelis hakim mengambil satu menang PKPU yang diajukan saksi Linda Herman, saksi Tina melalui terdakwa saksi Indra Murto, saksi Diansa telah memutus dengan amal mengabulkan permohonan PKPU. Dan selanjutnya saksi Linda Herman dan saksi Tina melalui kuasa hukumnya dari terdakwa saksi Indra Murto dan saksi Diansa mengajukan tagihannya kepada PT Cakara. Namun dalam proposal perdamaian yang diajukan PT Cakara dalam proses PKPU menyatakan bahwa terhadap tagihan dari saksi Linda Herman dan saksi Tina serta para pihak yaitu pemilik unit tidak diakui oleh PT Cakara. Bahkan PT Cakara mencabut proposal perdamaian yang diajukan oleh PT Cakara dalam rapat. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan menerangkan bahwa karena permohonan bersangkutan proposal perdamaian yang dimohonkan oleh PT Cakara dengan dasar tidak terpenuhnya syarat sebagaimana disebutkan pada pasal 2591 huruf pasal 245 Undang-Undang Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang Undang-Undang PKPU yang syaratnya adalah individu harus membayar utang yang berapa rezekinya. Namun PT Cakara tidak membayar utang yang berapa rezekinya yaitu kontraktor serta para tenaga yang telah berakhirnya PKPU selama 207 hari sesuai pasal 228 ayat 6 Undang-Undang PKPU dengan tanpa proposal perdamaian maka PT Cakara dinyatakan lain. Menimbang bahwa karena terdakwa selaku kuasa hukum dari saksi Linda Herman, saksi Tina, saksi Novel Widianto sudah sesuai mekanisme dalam hukum kaitan dan PKPU mengajukan permohonan PKPU nomor 63 PKPU 2022 PN Niaga Surabaya yang disertai dokumen dari klien-klien terdakwa tersebut. Menimbang bahwa dalam proses hukum kekaitan dan PKPU mengenai PKPU antara direktur bila terjadi perselisihan antara direktur dengan para direktur maupun kuasa hukumnya, maka hakim pengawas harus mendamaikan keduanya. Bila tidak berhasil mendamaikan, maka hakim pengawas memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut ke pengadilan tentang pasal 120 Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2024 tentang pengkaitan dan PKPU. Menimbang bahwa kreditur adalah orang yang telah menyerahkan harta atau piutang kepada debitur secara debitur telah menikmati piutang debitur tersebut, maka kreditur berhak atas lunasan piutangnya dari debitur, maka melalui mekanisme PKPU kepada piutang debitur adalah mekanisme hukum yang sah dan mutlak. Hal tersebut merupakan pendapat ahli dari sebutkan adanya di Kabupaten dan dicabut ya, silahkan melanjutkan. Menimbang bahwa dalam bidang kaitan penanggulangan niaga mesti kompetensi atur penanggulangan perkara permohonan baik dan PKPU serta hal lainnya mengenai hal lainnya dari tersebut, jaminan dan penjelasan penyelesaian semua terkait data lain. Menimbang bahwa ada 7 kompetensi atur penanggulangan lain yang disediakan yang beririsan dengan kompetensi penanggulangan niaga terkait dengan perdagangan lain. 7 pengadilan yang tersebut berobligasi atau terkurangi kompetensi aturnya oleh kompetensi atur penanggulangan niaga terkait dengan pemeriksaan yang berhubungan dengan data lain adalah pengadilan negeri perdata umum, pengadilan negeri perkara pidana, pengadilan pajak PTUN, pengadilan agama, pengadilan hukuman negeri, pengadilan administrasi. Secara teoritis, justifikasi kewenangan pengadilan niaga tersebut adalah terkait dengan perkara seluruh pengadilan yang tidak lazim atau tidak normal, maka akan banyak mengesamping kasus yang normal seperti jaminan, hukum harta kekayaan, hukum perseroan, hukum pidana umum, hukum perburuan, hukum orang dan bebas, hukum atau berdasarkan hukum lain yang terkait dengan kekayaan dan hubungan dengan harta kekayaan lain. Menimbang bahwa dalam hal ini terdakwa dituduh memakai surat palsu dalam rancangan PKPU berdasar surat kuasa dari para kreditur dan dokumen-dokumen pendukung yang asli dari para pemberi kuasa dan juga ditandatangani bersama dengan pemberi kuasa, sehingga jelas terdakwa tidak melarang hal palsu dan memalsukan surat. Menimbang bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa mengajukan permohonan PKPU tersebut telah diuji dengan dikabulkannya putusan PKPU, putusan pailit, putusan kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang semuanya putusan tersebut telah mengabulkan putusan PKPU. Putusan pailit dari tingkat kasasi dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan nomor 1258K garis miring PDT Sus pailit 2023. Menimbang bahwa mulai putusan PKPU, putusan pailit juga putusan reform tersebut dan juga nama yang diajukan oleh para kreditur melalui terdakwa terhadap PT Hitakara semuanya dikabulkan. Ketiga, unsur telah menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan mengajukan permohonan PKPU pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya atas dasar surat kuasa dari para kreditur dan didukung oleh dengan dokumen-dokumen yang diberikan oleh para kreditur. Bahwa pengajuan PKPU dan juga suatu utang pengadilan niaga Surabaya itu merupakan instrumen hukum di mana pihak debitur dapat mendapat utang-utangnya melalui pedangnya kepada para kreditur. Bahwa pihak debitur telah menikmati uang dari para kreditur secara nyata, maka pantas dan adil para kreditur tersebut minta pelunasan melalui mekanisme PKPU jika diutangkan dibayar oleh debitur melalui kuasa hukumnya dalam hal ini adalah terdakwa. Menimbang bahwa atas dasar reality tersebut di atas, maka yang dilakukan oleh terdakwa Victor Baja bukan merupakan perbuatan pidana, akan tetapi merupakan perbuatan perdata, maka harus dilepaskan dari tuntutan. Menimbang bahwa oleh karena itu terdakwa oleh karena dalam tahanan, maka diperintahkan dikeluarkan dari tahanan. Menimbang bahwa itu maka harkat dan martabat terdakwa haruslah direhabilitasi. Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai mana disebut di bawah ini, tidak perlu kami sebutkan ya mengenai barang buktinya, karena masih dipergunakan dalam perkara lain maka dikembalikan kepada penuntut umum.
Ketimbang boleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau diantara dibebankan kepada negara. Ingat pasal 191 ayat 2 kuhap, pasal 222 ayat 3, pasal 224 ayat 1, 23456 dan pasal 127 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pemerintahan dan PKPU serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Victor Soekarno Bachtiar tersebut di atas. Ya, silakan berdiri. Ya. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Victor Soekarno Bachtiar tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan perdata dan bukan merupakan tindak pidana. 2. Melepaskan terdakwa Victor Soekarno Bachtiar oleh karena itu dengan segala tuntutan hukum. 3. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. 4. Memulihkan hak-hak terdakwa Victor Soekarno Bachtiar dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. 5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa sebagaimana disebut dalam putusan ini, ya, tidak perlu kami bacakan karena masih dipergunakan dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada penuntut umum. Membebankan biaya perkara pada negara. Demikianlah diputuskan dalam rapat konsultan Majelis Hakim Pengadilan Surabaya pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh Susmati Asami MU selaku Majelis Ketua Majelis, mengaku dasar dan saudara Sami masing-masing sebagai anggota. Putusan tersebut dibacakan sidang terbuka umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Majelis Hakim dengan dibantu Didi Widianto SHMH Panitra Putri pada Pengadilan Surabaya, dihadiri Dwi Hartanto SHMH dari Mas pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan terdakwa dengan didampingi para penasihat hukumnya. Ya, silakan dulu. Jadi demikianlah ya putusannya ya. Untuk itu baik penuntut umum maupun terdakwa ya itu mempunyai hak yang sama ya. Ya. Dalam putusan ini ya, apakah akan pikir-pikir dalam waktu 7 hari atau akan terima putusan atau akan mengajukan kasasi? Ya, silakan saudara bisa berkonsultasi dengan saudara. Hidup advokat. Hidup advokat. Ya, langsung saja apa yang mau disampaikan. Bagaimana penuntut umum? Kasasi yang mulia. Bagaimana? Kasasi. Kasasi ya, oke ya. Dengan demikian maka persidangan kami nyatakan selesai dan Advokat dikriminalisasi. Advokat dikriminalisasi. Advokat dikriminalisasi. Semangat. Jun. Semangat. Jangan. Lanjut. Terima kasih.